Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Tarju khimasan wa tarju bitan." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu istilah penting dalam khazanah keislaman kita, yaitu tawakal. Seringkali istilah ini dikaitkan dengan istilah yang lain, yaitu ikhtiar. Ada pertanyaan yang barangkali perlu kita tanya. Kapan kita harus meletakkan tawakal di antara ikhtiar yang kita lakukan? Secara harfiah, kita ketahui bahwa kata ikhtiar ada komponen kata khairun di dalam. Ikhtiar artinya memilih. Dapat diartikan juga dengan usaha. Kalau kita melihat komponen kata dasar dari kata ikhtiar, yang di mana di dalamnya ada kata khairun, maka kita bisa memastikan bahwa usaha dalam arti ikhtiar harus berisi dengan sesuatu yang baik. Usaha yang harus berkorelasi dengan sesuatu yang baik. Itulah ikhtiar. Selanjutnya, bergandengan dengan kata ikhtiar, kita mengenal kata tawakal. Apa tawakal itu? Tawakal sering diartikan dengan menyerahkan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan tawakal itu kita harus lakukan? Apakah tawakal kita lakukan setelah ikhtiar? Ataukah tawakal kita lakukan secara bersama-sama dengan ikhtiar? Mari kita lihat apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang saya sampaikan di awal. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Takhudhu khimasan wa tarhu bitan. Yang artinya, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul. Kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rizki kepadamu. Taghdu himasan, burung itu berangkat dalam kondisi kosong. Wa taruhu bitanan, dan dia pulang dalam kondisi perutnya yang terisi. Hadis ini, pemirsa yang budiman, menunjukkan kepada kita bahwa tawakal dilakukan bukan hanya pada saat setelah kita melakukan sesuatu, dan setelah sesuatu itu kita lakukan di luar kemampuan kita, baru kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui hadis itu, Rasul mengingatkan kepada kita, tawakal itu dilakukan secara beriringan dengan ikhtiar. Bukan tawakal bagian dari pelarian ketika ikhtiar tidak sesuai dengan harapan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut untuk kita renungi.
Rasul mengajarkan kepada kita, setiap kita keluar rumah untuk melakukan aktivitas kebaikan, untuk bekerja, untuk bepergian, atau untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Rasul mengajarkan doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi, atas nama Allah, dengan izin Allah. Tawakkaltu ala Allah. Aku pasrahkan hal ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang beriman, kalau saja tawakal itu kita letakkan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, maka ada satu kesadaran penting dalam diri kita. Karena kita memasrahkan semuanya kepada Allah. Bersamaan dengan ikhtiar yang kita lakukan. Kesadaran itu akan mengarahkan kepada satu prinsip hidup kita, bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan karena Allah. Keberhasilan yang kita lakukan bukan karena persoalan kemampuan kita. Kegagalan demikian juga, kegagalan yang kita dapatkan itu sebenarnya juga bukan hanya karena andil kemampuan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi, kapan kita sudah akan tawakal? Dalam pemahaman yang bisa kita pahami dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat Al-Quranul Karim, kita bisa memahami bahwa tawakal itu idealnya berjalan beriringan dengan tawakal, bukan menjadi pelampiasan karena kita sudah tidak lagi mampu berpikir untuk bisa merealisasikan keinginan. Banyak kasus pemirsa yang beriman bahwa ketika orang melakukan ikhtiar, melakukan usaha maksimal, dan kemudian sukses. Karena sukses dia tidak perlu tawakal. Dan karena itu dan dia lupa bahwa kesuksesan itu sebenarnya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika tawakal dilakukan secara beriringan dengan ikhtiar, maka insya Allah orang tidak akan pernah lupa bahwa kesuksesan itu ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sukses, dia ingat Allah, disyukuri. Ketika dia gagal, maka dia akan sabar dengan apa yang diberikan Allah. Al-Quranul Karim sebagai saya bacakan di awal. Fa'idha azamta fatawakkal. Fa'idha azamta. Apabila engkau telah bertekad untuk melakukan sesuatu, fatawakkal. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu. Kesimpulannya, mari tawakal kita lakukan secara beriringan bersamaan dengan ikhtiar. Jangan lupa bahwa ikhtiar itu ada komponen utama, yaitu kata khair, yang berarti baik. Sesuatu yang kita lakukan harus, yang dikategorikan sebagai ikhtiar, harus mempunyai komponen kata khair. Jadi bukan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi melakukan hal-hal yang ada komponen kebaikan. Itulah yang disebut dengan ikhtiar. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, barangkali sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemampuan kita untuk bisa menjalankan prinsip agama ini dengan sebaik-baiknya, bisa menjalankan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya, khususnya dalam konteks tawakal dan ikhtiar. Mari kita lakukan secara beriringan. Insya Allah kesuksesan yang kita dapatkan terus akan kita tumbuhkan kesadaran itu karena Allah. Kegagalan yang kita dapatkan pun kita sadar bahwa itu bagian dari skenario Allah yang indah. Terima kasih. Akhirnya, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.